Untuk trip kali ini kita akan menempuh jalan full darat tanpa menggunakan pesawat ataupun kereta. Kita akan menuju lokasi wisata Jawa Tengah, yaitu Semarang dan Dieng. Trip kita kali ini penuh dengan sejarah, adventure, dan keindahan bumi Nusantara ini. Dari kota Jakarta menuju kota Semarang dapat ditempuh hanya dalam waktu 6 jam saja. Kita berangkat jam 6 pagi, pas saat makan siang kita sudah akan sampai di kota Semarang. Pertama sekali yang akan kita kunjungi adalah Lawang Sewu. Lawang Sewu yang terletak di jantung kota Semarang di seberang Tugu Muda. Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu, walaupun pintu aslinya hanya sekitar 928 pintu. Tapi Anda tidak perlu khawatir, walaupun di sini banyak pintu, Anda tidak akan kesasar karena sudah ada pintu elektronik. Saat Anda berkunjung ke Lawang Sewu, jika Anda ingin tahu lebih jauh sejarah dari Lawang Sewu, Anda tinggal bayar guide yang sudah standby di lapangan di depan gedung Lawang Sewu. Tiket masuk Lawang Sewu Rp20.000, untuk bayar guide sekitar Rp100.000. Selesai kita mengetahui sejarah Lawang Sewu atau berfoto-foto, kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju tempat kedua, yaitu Sampokong. Sampokong ini merupakan tempat persinggahan pertama dari Laksamana Tiongkok yang beragama Islam yang bernama Cheng Ho atau Sampo. Klenteng Sampokong memiliki beberapa bangunan dengan arsitektur khas Cina. Harga tiket masuk Sampokong di weekday Rp10.000 dan di weekend Rp15.000. Jika ingin mengunjungi tempat lebih banyak, tinggal beli tiket terusan dan bisa juga menyewa kostum khas Cina. Setelah check-in hotel, kita akan lanjutkan makan malam ke Kampung Laut. Restoran Kampung Laut ini makanannya ala-ala seafood. Tempatnya sangat luas, bagus sekali buat Anda berfoto-foto. Malam hari banyak tempat menarik yang bisa dikunjungi di Semarang, seperti Kota Lama, Simpang 5. Tugu Muda Semarang,
Sebelum melanjutkan perjalanan kita ke kota Wonosobo, kita akan mampir dulu ke Gedung Songo di Bandungan. Di Gedung Songo ini kita akan dapat bertualang dengan menggunakan seekor kuda dan melihat indahnya daerah Bandungan dari puncak Gedung Songo. Berkuda di Gedung Songo ini sangat menantang sekali. Kita akan berkuda selama 1 sampai 1,5 jam. Treknya sangat menantang sekali. Tapi jangan khawatir jika Anda belum terlalu yakin untuk menunggangi seekor kuda, di belakang Anda akan diikuti oleh seorang pemandu. Di awal Anda menunggang kuda, kita akan diajari bagaimana caranya menarik tali kokang kuda saat jalan menanjak ataupun menurun. Selesai kita bertualang di Gedung Songo dengan menunggangi seekor kuda, sudah saatnya kita untuk makan siang. Kita lanjutkan perjalanan kita menuju tempat makan siang, yaitu ke Coffee Eva. Coffee Eva ini sudah sangat legendaris sekali, berdiri dari tahun 1958. Posisinya juga di pinggir jalan raya. Kita akan lanjutkan perjalanan kita habis makan siang menuju kota Wonosobo. Kita akan menginap di kota Wonosobo. Kenapa kita tidak menginap di Dieng? Karena di Dieng itu tidak ada hotel besar, hanya ada homestay saja. Sementara saya selalu membawa grup, jadi tidak memungkinkan untuk menginap di Dieng. Kita akan menginap di Hotel Kresna. Setelah check-in, kita lanjutkan untuk hunting kuliner dulu. Tidak lengkap perjalanan kita kalau kita tidak mencicipi mie oklok Wonosobo. Mie oklok ini sangat terkenal sekali karena kuahnya yang kental. Kuahnya terdiri dari gula merah, bumbu kacang, dan saripati singkong. Mie yang dicampur dengan kol, daun kucai, dan ada juga yang memberi suiran daging ayam atau digabung dengan makan sate daging. Setelah kita makan malam di mie oklok, kita akan istirahat sejenak karena nanti dini hari jam 2 subuh kita sudah harus berangkat menuju Dieng. Kalau kita menginap di kota Wonosobo, jam 2 dini hari kita sudah harus berangkat. Tapi kalau kita menginap di Dieng, jam 4 subuh sudah cukup untuk kita bangun. Untuk trip ke Dieng, jangan menggunakan bus besar, maksimal bus 3 perapat. Kan lebih bagus berangkat menggunakan mobil pribadi atau Elep atau Toyota Hiace. Untuk yang melakukan trip ke Dieng, karena daerahnya sangat dingin sekali, Anda harus prepare gunakan jaket yang tebal. Jangan pakai celana jeans, sebaiknya pakai celana yang bahan katun. Kalau yang cowok akan lebih bagus pakai kupluk dan sarung tangan. Sebelum melakukan pendakian, sebaiknya kita minum segelas teh panas dulu, pisang goreng, atau Indomie biar perut tidak kosong. Untuk trip panjang perjalanan darat, sebaiknya menggunakan bus yang eksekutif.
Untuk bis eksekutif biasanya ada fasilitas selimut, bantal, wifi, dispenser. Jadi kapan saja Anda bisa ngopi dan bikin teh hangat. Trip yang pertama yang akan kita tuju adalah Puncak Sikunir. Siapkan stamina Anda. Jalan menuju Puncak Sikunir cukup bagus, hanya saja cukup menanjak dan mendaki anak tangga. Bagi yang jarang olahraga, pasti akan ngos-ngosan. Sampai di Puncak Sikunir, lelah dan capek Anda akan terbayar. Selesai kita menyaksikan keindahan sunrise di Puncak Sikunir, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita ke bawah, yaitu ke Batu Pandang atau Telaga Warna. Jarak dari Puncak Sikunir menuju Batu Pandang tidak terlalu jauh, paling hanya sekitar 15 menit saja. Batu Pandang atau Telaga Warna ini banyak sekali spot yang bagus untuk kita berfoto. Suhu di Dieng akan sangat dingin sekali pada bulan Agustus. Di bulan Agustus tersebut juga puncak keramaian untuk orang berkunjung ke Dieng. Karena di bulan Agustus itu akan ada festival rambut gimbal. Pemotongan rambut gimbal ini sudah merupakan budaya atau kultur di Dieng yang dilakukan setiap tahun sekali. Konon katanya anak-anak yang mau dipotong itu dia mempunyai satu permintaan, entah minta beli sepeda, HP atau yang lainnya. Jadi semua permintaannya harus dipenuhi. Kalau permintaan anak yang berambut gimbal tidak dipenuhi, setelah dipotong katanya rambutnya akan kembali gimbal. Dari Batu Pandang kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju Kawah Sikidang yang jaraknya juga hanya sekitar 10 sampai 15 menit dari Telaga Pandang. Jangan lupa pakai masker jika Anda berkunjung ke Kawah Sikidang karena Anda melihat kepulan air dari dalam kawah itu sangat dekat sekali. Setelah selesai kita berwisata di Kawah Sikidang, saatnya kita menuju tempat makan siang. Tempat makan siang ada di sepanjang jalan Dieng menuju Wonosobo. Tempat makan siangnya sangat standar banget. Kalau Anda pingin mencari restoran, mau tidak mau Anda harus makan siang di kota Wonosobo. Makanannya no bad, hanya tempatnya aja yang standar. Kalau beli oleh-oleh khas Dieng ada di sepanjang jalan kiri kanan, jadi nggak susah. Oleh-oleh yang paling terkenal dari Dieng adalah manisan marica, tanaman yang tumbuh di dataran tinggi, bentuk buahnya mirip buah pepaya. Setelah selesai kita makan siang dan beli oleh-oleh, kita lanjutkan perjalanan kita menuju Museum Kailasa dan Candi Arjuna. Candi Arjuna ini merupakan situs purbakala tertua di Jawa Tengah. Candi Arjuna yang terletak di dataran tinggi Dieng ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dan Mataram kuno. Di dalam komplek Candi Arjuna ini terdapat 4 candi, 1 Candi Arjuna, 2 Candi Sena, 3 Candi Puntadewa, 4 Candi Sembadra.
Untuk melihat bagian candi yang sudah hilang atau yang sudah terpotong, kita bisa melihat di dalam Museum Kailasa. Museum Kailasa ini terdiri dari dua bangunan. Yang bangunan pertama itu dibangun tahun 1984 yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berhubungan dengan candi. Kemudian gedung kedua dibangun pada tahun 2008 di mana isinya lebih beragam. Dalam gedung kedua ini kita dapat mengetahui sejarah terbentuknya dataran tinggi Dieng dari letusan Gunung Perahu Tua. Batu andesit yang dikeluarkan dari letusan gunung itu digunakan untuk pembuatan candi. Tempat terakhir yang akan kita kunjungi adalah Telaga Menjer. Tidak lengkap rasanya kalau wisata kita ke Dieng tanpa mampir ke Telaga Menjer. Banyak spot foto yang bagus di Telaga Menjer ini, mungkin di pojok-pojok ataupun di tengah telaganya. Wisata Dieng ini kategori wisata murah karena rata-rata tiket masuknya hanya 5.000, 10.000, dan 15.000.